Selamat pagi sahabat Bali Organik TV dimanapun sahabat berada. Pagi ini saya ingin memberitahukan sekali lagi sahabat bahwa kuis Bali Organik TV setiap bulannya akan terus bertambah. Dalam arti kalau dulu kita hanya membuat satu kuis dalam satu bulan, pada bulan berikutnya kita akan membuat kuis 2 kali kuis dalam satu bulan dan terus seperti itu sahabat. Jadi mudah-mudahan bisa saya memberikan kuis setiap hari dalam sebulannya. Nah sahabat, kemarin ada sahabat yang sudah beruntung, ada 3 orang. Nah, dari 3 orang pemenang ini yang sudah mengirimkan alamat baru Bapak Zel. Nah, Mbak Maya dan Mbak Titi saya harapkan segera mengirimkan alamat pengirimannya agar saya bisa mengirimkan benih-benih ini menuju ke tempat sahabat seperti itu. Untuk sahabat yang belum tahu sebenarnya apa ini Bali Organik TV lagi bagi-bagi apaan nih? Sebenarnya bagi sahabat yang baru subscribe di channel ini, nah Bali Organik TV itu ingin sekali men-share tidak hanya sekedar ilmu tapi juga benih yang ada atau saya hasilkan dari kebun ini sahabat. Karena benih dari kebun ini adalah murni organik yang sudah bukan organik yang baru-baru akan tapi sudah bertahun-tahun, sehingga saya harapkan benih-benih saya memiliki kadar organik yang sangat tinggi dan saya harapkan benih ini bisa kuat bertahan di kebun sahabat para subscriber Bali Organik TV. Karena daya tahannya menurut pengamatan saya dari yang saya berikan kepada teman-teman di sekitar sini, kemudian di kebun saya juga memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap serangan hama. Dan kabar baiknya tidak hanya benih sahabat, jadi saya sertakan juga sarana pendukung pertanian seperti ini yang ada di kotak ini sahabat ya. Ini sarana pendukung pertanian, jadi sahabat juga saya sertakan hadiah seperti ini kepada sahabat yang beruntung seperti itu. Nah, jangan lupa saksikan kuis yang sudah ada di tanggal 1 kemarin, 1 Januari 2021. Jadi sahabat yang belum menjawabnya, saya harapkan menonton video itu, kemudian jawab kuisnya. Nah, dari jawaban yang benar akan saya undi, kemudian yang beruntung akan mendapatkan apa yang saya tadi katakan. Begini, kenapa saya sangat membanggakan subscriber Bali Organik TV? Karena semua sahabat Bali Organik TV ini bukan subscriber yang biasa-biasa, bukan orang biasa sahabat. Karena apa? Karena menurut saya tidak semua yang menonton video Bali Organik TV ini memiliki lahan yang sama dan luas seperti saya. Banyak sahabat yang memiliki lahan hanya sekecil tapi bisa semangat untuk berkebun, itu luar biasa. Tidak semua orang mau belajar terhadap apa yang dia tidak cari. Begini sahabat, misalkan sahabat hanya memiliki lahan yang terbatas, tapi sahabat mau belajar dari kebun ini. Jadi sahabat mengambil apa yang bisa diambil di kebun ini untuk sahabat terapkan di kebun sahabat. Ini luar biasa, ini bukan subscriber biasa. Menurut saya sahabat, bagi sahabat yang belajar bukan karena ada kepentingan untuk digunakan saat ini, itu adalah orang-orang yang luar biasa. Orang biasa hanya mencari ilmu ketika dia perlu. Tapi orang-orang luar biasa adalah mencari ilmu atau haus terhadap ilmu meskipun mereka tidak perlu saat ini, akan tapi mereka bisa jadikan bekal di kemudian hari. Itu sebabnya subscriber Bali Organik TV sangat pantas untuk mendapatkan benih-benih, bahkan di masa depan semua yang saya bisa usahakan untuk saya berikan kepada sahabat akan saya berikan. Doakan agar channel ini makin besar. Oh, dan juga kemarin banyak yang tidak melihat, Pak, kok pengumuman pemenangnya nggak ada, Pak? Tolong sahabat, pastikan sahabat sudah subscribe, pencet tombol subscribe. Karena apa? Karena ketika saya mengirimkan story, biasanya yang bisa mengakses hanya yang sudah subscribe. Jadi saya berikan waktu 5 detik untuk sahabat subscribe ya. Pastikan tombol merah sudah padam. Nah, oke ya, sudah padam ya. Nah, kemudian mengenai pengiriman benih akan saya gunakan aluminium seperti ini, bukan plastik, untuk melindungi benar benih di dalamnya. Oke sahabat, sebelumnya saya juga ingin membahas kemarin pertanyaan yang banyak sekali. Ada ratusan pertanyaan yang sama. Mohon maaf saya belum bisa menjawab satu persatu. Mohon maaf banget sahabat. Jadi mengenai semut di tanaman sahabat. Pak, apakah pemberian POC susu itu tidak menyebabkan semut berkumpul di tanaman seperti itu? Nah, saya akan berikan penjelasannya, pencerahannya sahabat ya. Jadi ketika sahabat melihat semut sering mengerubungi dari tanaman sahabat, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, tanaman sahabat sedang berbunga.
Misalkan tanaman mentimun, kacang panjang, atau sayuran lainnya sedang berbunga untuk menjadi buah. Nah, biasanya di dalam bunga ini ada yang namanya nektar, sahabat, atau zat manis. Biasanya lebah menggunakannya untuk sebagai madu. Nah, bagi semut ini merupakan hal yang sangat menarik. Ada gula, ada semut, ada manis, ada semut. Nah, semut ini mencari nektar ini, sahabat, dari bunga ini. Kemudian yang kedua, ketika tanaman saya itu tidak berbunga, akan tetapi semut banyak sekali di daun, itu kemungkinan karena ada embun madu. Apa itu embun madu? Embun madu adalah sisa hasil pembuangan atau kotoran dari kutu daun yang meninggalkan zat manis atau madu lah, saya bisa katakan, yang dihasilkan dari sekresi serangga ini. Jadi dari hasil sekresi kutu daun ini, sahabat. Inilah yang dicari oleh semut. Nah, kemudian di sini ada simbiosis mutualisme, sahabat. Beberapa penelitian yang saya baca dari makalah luar negeri, mengatakan bahwa sebenarnya semut ini bahkan pada periode sekarang, jadi mungkin karena leluhur mereka, nenek moyang mereka berturun-turun saling menguntungkan, seakan-akan si semut ini melindungi atau bahkan beternak dari kutu daun ini agar menghasilkan sekresi tadi yang menghasilkan madu sebagai bahan makanan bagi si semut, sahabat. Jadi mereka ini simbiosis mutualisme. Nah, kuncinya apa? Apabila terjadi banyak serangan semut seperti itu, sahabat menyemprot semutnya, membunuhnya tidak akan ada guna. Karena apa? Karena akan kembali lagi. Pak, bagaimana cara saya membasmi? Ya, basmi kutu daunnya, sahabat. Bersihkan kutu daunnya, maka semut tidak akan datang lagi. Itu mengenai semut ya. Kemudian apakah susu tidak membuat semut datang? Bisa jadi iya apabila populasi semut, sahabat, di kebun sahabat itu banyak, akan tetapi sifatnya sementara. Mereka nggak akan terus datang ke sana. Karena susu juga cepat kering, sahabat. Kecuali, nah ini, sahabat, hindarkan menggunakan susu kental manis karena kadar gulanya sangat tinggi. Kemudian apalagi? Oh ya, kemarin ada yang nanya, Pak, kenapa Pak ada adegan mengejar ular? Apakah Bapak suka seperti Bapak Panji Petualang seperti itu? Tidak se-ekstrim itu, akan tapi ya saya salah satu yang menggemari alam, sahabat. Jadi saya juga sering langsung terjun di alam, di hutan seperti itu. Dan bagi sahabat yang hobinya seperti itu, hobi dekat dengan alam, terlebih saya petani di lahan yang cukup luas, harus memiliki skill paling tidak untuk berhadapan dengan binatang buas. Jadi di channel ini kemungkinan semoga suatu saat nanti kita bisa berhadapan dengan ular atau sejenisnya. Kita bisa adakan ilmu untuk bagaimana atau berbagi ilmu bagaimana cara mengatasi ular. Di sana pasti ada seru-serunya lah seperti itu. Tapi memang itu susahnya karena kameramen tidak ada. Jadi saya gimana caranya ngejar-ngejar ular sambil bawa kamera itu nggak mungkin. Jadi ya doakan saja ada momen yang pas kita bisa seru-seruan bareng di kebun ini. Oh ya, mengenai buku, sahabat ya. Jadi buku ini masih saya tulis sampai saat ini, sahabat. Saya menulisnya dengan benar-benar teliti agar tidak terjadi hal yang tertinggal dari semua yang saya pelajari. Di sini akan ada ilmu bertani secara organik, tentu saja ilmu beternak secara organik, bahkan banyak ilmu-ilmu kehidupan yang lainnya, bahkan ada tips cara berbahagia. Nah, misalkan seperti cara beternak organik, di sini saya akan mengupas tuntas mengenai kandang-kandang yang bisa menghemat energi, bisa menghemat uang. Jadi seperti saya memelihara sekitar hampir 50 ekor itu hanya menggunakan kandang yang saya buat tidak lebih dari menggunakan harga 200.000, sahabat. Jadi bayangkan betapa murahnya. Begitu juga dengan pengelolaan pakan, manajemen kapan harus ditetaskan dan kapan harus saya nikmati telurnya, itu juga ada untuk menghindari kerugian intinya. Kemudian bagaimana merawat agar di musim hujan ini, seperti sahabat lihat, ternak saya biasanya entok sangat rawan terhadap penyakit mata biru, avian influenza dan lain sebagainya. Bagaimana agar intinya bagaimana beternak itu menyenangkan. Tidak ada istilah kendala kerugian, tidak ada kematian yang terlalu over. Kemudian juga ilmu mengenai memelihara ikan, sahabat. Sampai saya belepotan ngomongnya, mohon maaf. Jadi ada ilmu mengenai memelihara ikan, bagaimana memelihara ikan bebas pakan pabrikan, bagaimana kita membiarkan ikan itu hidup begitu saja dengan memakan makanan alaminya, dan kita tidak mengeluarkan biaya. Hanya mengeluarkan biaya saat membuat kolam maupun membeli benihnya. Setelah itu free. Kita tinggal panen suatu saat nanti. Memang usia panen akan lama panjang, tetapi tidak masalah. Kita tinggal berikan cluster. Ini usia berapa, ini usia berapa, usia berapa. Jadi semuanya free. Seperti yang saya sering praktekkan di 168 video saya dari dulu. Cara hidup yang sangat
menyenangkan. Seperti pesan ayah saya yang sudah usianya 71 tahun, hiduplah dengan cara yang menyenangkan hatimu. Dan ini adalah cara yang saya lakukan, dan saya harapkan sahabat, tidak peduli punya lahan atau tidak punya lahan, mari kita hidup dengan cara yang membahagiakan. Oke, sekian saja video kali ini sahabat. Jangan lupa untuk menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.